Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna imanan wa qina fiqhan. Oke ya, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ya. Kemarin kita sudah berbicara ya tentang membahas tentang waktu-waktu sholat ya. dan waktu sholat ya secara umum terbagi menjadi dua ya. Ada waktu yang diperbolehkan ya dan waktu yang tidak diperbolehkan ya. Atau yang biasanya waktu yang diperbolehkan itu waktu muwassa ya, yang mana kita boleh ya, bebas selama waktu muwassa tersebut bisa sholat kapan saja ya, selama dalam waktu muwassa tersebut ya. Misalnya sholat zuhur ya, sholat zuhur ya, sholat zuhur itu jam 12 ya, kemudian sholat asar itu jam 3 misalnya ya. Nah, waktu muassanya kita ibaratkan jam 1 sampai jam 2. Nah, maka di waktu waktu masanya itu dari jam 12 awal zuhur sampai jam 2 misalnya ya. Nah, selama waktu tersebut maka kita boleh ya sholat di waktu kapan saja ya, selama tidak melewati waktu tersebut ya. Misalnya kalau kita ingin sholat di jam setengah 2 itu tidak masalah. Adapun jam setelah jam 2 itu sampai jam 3 itu waktu darurat ya. Waktu darurat. Yang mana bagi orang yang tidak memiliki uzur ya, maka tidak boleh sholat di waktu tersebut ya. Terus bagaimana kalau misalnya orang tersebut tidak sholat ya? Ya, berarti dia sudah tertinggal ya waktunya. Waktu untuk sholatnya sudah tertinggal ya. Karena yang boleh untuk melaksanakan sholat di waktu darurat itu hanya orang-orang yang memiliki uzur gitu ya. Sedangkan orang yang tidak memiliki uzur, kalau misalnya masih belum sholat, maka waktu sholatnya sudah habis ya, dan tidak bisa sholat lagi ya. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya, siapa saja yang boleh untuk sholat di waktu darurat itu ya. Nah, ini permasalahan yang kedua ya, ahlul uzur, yaitu orang-orang yang berhalangan ya, siapa saja. Nah, wa amma hadhil awqat ya, yakni awqatut darurah ya. Adapun di waktu-waktu ini yang dimaksud adalah waktu-waktu darurat ya, waktu darurat tadi ya. Fattafaqu ala annaha li arba'. Maka para ulama bersepakat ya bahwasanya waktu darurat itu untuk 4 golongan ya. Maksudnya 4 golongan ini yang telah disepakati oleh para ulama ya tentang bolehnya mereka sholat di waktu darurat tersebut. Ya. Siapa saja? Yaitu yang pertama adalah lil haid, yaitu orang yang haid. Orang yang haid tathuru fi hadil awqat ya, orang yang haid yang suci ya. Ketika dia haid, dia sucinya pada waktu-waktu tersebut, waktu darurat tersebut. Maka diperbolehkan ya untuk langsung sholat di waktu darurat tersebut. Au tahidu fi hadil awqat wa hiya lam tusalli, atau dia haid ya pada waktu-waktu itu ya, waktu darurat tersebut, dan dia belum sholat ya. Ini nanti bahasanya ada nanti ya. Kemudian yang kedua adalah wal musafir yadhkuru shalah fi hadil awqat wa huwa hadir ya. Dan orang yang musafir ya, tadinya musafir kemudian dia ingat bahwasanya dia belum sholat ya, dia ingatnya pada waktu-waktu darurat tersebut. Nah, ketika dia ingat ya, dia telah menjadi orang yang mukim, artinya tidak bersafar lagi, maka boleh ya, maka boleh untuk sholat ya pada waktu tersebut. Au al-hadir yadhkuruha fiha wa huwa al-musafir, atau orang yang tadinya mukim ya, kemudian dia ingat bahwasanya dia belum sholat ya, tapi ketika dia ingat dia dalam keadaan safar ya, dalam keadaan safar, maka tidak mengapa sholat pada waktu darurat tersebut. Kemudian yang kedua adalah as-sabi yablughu fiha ya, yaitu anak kecil yang balik ya, yang balik ketika waktu darurat tersebut, maka langsung sholat
ya maka langsung sholat di waktu darurat tersebut. Kemudian yang keempat ada wal kafir yuslim, dan orang yang kafir yang Islam, yang masuk Islam. Nah, kalau ada orang kafir masuk Islam pada waktu darurat tersebut, maka dia langsung sholat, ya langsung wajib sholat. Gitu ya. Kemudian waqtalafu fil mugma alaihi. Nah, dan di sini para ulama berbeda pendapat tentang al mugma alaihi. Mugma alaihi itu yang pingsan ya, orang yang pingsan. Ya. Faqala Malik wa Syafi'i, ya, adapun Malik dan Imam Syafi'i, wa huwa kal haid min ahli hadil awqat. Ya. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia seperti orang yang haid. Ya, hukumnya itu sama seperti orang yang haid. Ya. Yang mana orang haid tadi kan kita udah sebutkan ya, bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya orang haid itu boleh untuk sholat pada waktu darurat tersebut. Ketika dia suci ya, sucinya pada waktu darurat tersebut. Ya. Nah ini orang yang mugma alaihi atau orang yang pingsan itu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu seperti hukumnya seperti orang haid. Ya. Kenapa? Li'annahu la yaqdi indahum as-salata allati dhahaba waqtuha. Ya. Karena ya, bagi orang yang pingsan ya, itu tidak wajib untuk mengqadha salat ya. Tidak wajib untuk mengqadha salat ketika dia meninggalkan salat pada waktu pingsannya itu ya. Misalnya pingsannya itu dari sebelum zuhur ya, misalnya jam 11, terus bangunnya lagi ya, bangunnya jam pas waktu maghrib ya. Maka menurut Imam Malik ya, dia tidak wajib untuk mengqadha sholat zuhur dan sholat asar gitu ya. Tapi berbeda ya dengan Imam Syafi'i. Nanti kita akan bahas ya tentang bab qadha dalam hal ini. Wa inda Abi Hanifah annahu yaqdi as-salata fi man duna al-khamsi. Ya. Fa idza afaqa 'indahu min igma'ihi mata ma afaqa qada as-salat. Ya. Sedangkan menurut Abi Hanifah ya, bahwasanya orang yang pingsan ya, itu wajib untuk mengqadha salatnya. Fi madun al-khamsi, selama salatnya itu belum melewati 5 waktu. Ya. Misalnya dia pingsan ya. Maksudnya misalnya dia pingsan pada pada jam 11. Ya. Pada jam 11. Ya. Nah, selama pada pingsannya itu dia tidak melewati sholat ya 5 waktu. Ya, 5 waktu, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat, melaksanakan qadha-nya. Ya. Tapi kalau misalnya pingsannya itu udah melebihi sholat 5 waktunya, ya, maka dia dianggap tidak wajib untuk mengqadha-nya. Misalnya gini, kalau pingsannya jam 11, kemudian dia bangun pingsannya itu, sadarnya itu jam 7. Ya, jam 7. Oke. Nah, itu kan otomatis terlewat zuhur, asar sama maghrib. Iya kan, maghrib. Nah, selama yang terlewat itu masih belum mencapai 5 waktu, ya, lebih dari 5 waktu, ya, belum mencapai lebih dari 5 waktu atau 6 ya, 6 waktu, maka dia wajib mengqadha-nya. Tapi kalau misalnya dia pingsan jam 11 siang, ya, kemudian pingsan seharian, terus bangunnya jam 13, ya, 13 hari ke hari esoknya, gitu ya. Berarti otomatis dia udah melewati sholat pertama zuhur, asar, maghrib, subuh, ya kan? Isya dulu ya, isya, kemudian subuh, kemudian zuhur lagi, ya kan? Kemudian zuhur lagi, atau atau gampangnya gini ya, dia sadari itu istilahnya jam 16 ya, 16. Berarti dia udah melewati sholat zuhur, ya kan? Ini pingsannya misalnya hari Rabu jam 11, terus sadarnya hari Kamis jam 16, gitu ya. Nah, otomatis dia udah melewati sholat zuhur, ya waktunya, sholat asar, maghrib, isya, subuh,
terus zuhur lagi. Nah, itu udah melewati 6, ya 6 sholat. Maka tidak wajib untuk mengqadha. Itu bagi Abi Hanifah. Ya. Tapi kalau misalnya dia hanya melewati 5 sholat saja, ya maka dia wajib untuk mengqadha. Ya, atau melewati kurang dari 5 sholat, maka wajib untuk mengqadha. Gitu ya. Itu menurut Abu Hanifah. Ya. Tentang hukum mukma alaihi. Fa idza faqa 'indahu min igna'ihi mata ma afaqa qala salat. Ya. Jika dia sadar dari pingsannya, maka ketika dia sadar, ya, dia wajib untuk mengqadha salatnya. Ya. Wa indal akhar annahu idza afaqa fi awqatid darurah lazimatus shalah allati afaqa fi waqtiha wa idza lam yufik fiha lam talzamhu shalah wa satati mas'alatul mukma alaihi fi ma ba'd. Ya. Adapun ya menurut pendapat yang lain, ya, jika dia sadar ya pada waktu-waktu darurat, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat, ya melaksanakan sholat allati afaqa fi waqtiha, ya melaksanakan sholat ketika dia sadar, ya sadar pada waktu sholat tersebut. Ya. Misalnya dia jam 11 ya sadarnya, jam 11 pingsannya. Kemudian dia sadarnya jam 16, ya 16. Nah, otomatis kan sholat zuhur udah kelewat ya. Berarti udah masuk waktu asar. Ya, berarti yang wajib bagi dia hanya melaksanakan sholat asar aja. Itu menurut pendapat yang ketiga. Ya. Wa idza lam yufik fi ma lam talzamhu shalah, ya. Dan jika dia belum sadar juga, ya fiha, ya dalam hal tersebut, maka dia tidak wajib untuk sholat. Wasata'ti mas'alal mukma alaihi fi ma ba'd, ya. Nah, nanti permasalahan ini ya, tentang hukum orang yang pingsan ini nanti akan ada ya permasalahannya dalam bab sendiri. Secara rinci. Kemudian wattafaqu ala anna al-mar'ah idza tahurat fi hadhihi al-awqati innama tajib 'alaiha as-salatu allati taharat fi waqtiha. Dan para ulama bersepakat bahwasanya seorang perempuan, ya, jika dia suci, ya, pada waktu-waktu darurat tersebut, innama tajib 'alaiha as-salatu allati taharat fi waqtiha. Ya. Yang wajib, ya, salat yang wajib untuknya adalah salat yang ketika dia suci di dalam waktunya tersebut, ya. Misalnya dia suci ketika waktu salat zuhur, ya, maka yang salat yang wajib baginya itu adalah salat zuhur, gitu ya. Wa in tahurat 'inda Malik wa qad baqiya min an-nahari 4 raka'at, ya, li ghurubi syamsi ila raka'atin fal 'asr faqat lazimatun laha, ya. Nah, ini perbedaan pendapat di sini ya. Setelah tadi bersepakat ya, kalau misalnya ya bersepakat tentang sholat yang apa namanya, yang wajib dilaksanakan untuk orang yang suci, yang bersuci, orang yang telah suci, ya, wanita yang telah suci. Nah, di sini fa in taharat, ya, inda Malik, jika, ya, menurut Imam Malik, jika perempuan tersebut suci, waqad baqiya minan nahari 4 raka'at li ghurubi syams, dan tersisa, ya, tersisa waktu 4 rakaat, ya 4 rakaat sebelum matahari terbenam, ya 4 rakaat sebelum matahari terbenam, ila rakaah, sampai 1 rakaat, ya. Jadi waktu tersisanya itu hanya 4 rakaat atau kurang dari 4 rakaat tersebut, sampai 1 rakaat, ya. Maka yang wajib baginya adalah salat asar saja, ya. Gitu ya, salat asar saja. Wa in baqiya 5 rakaat fas salatan ma'an. Dan jika tersisanya itu 5 rakaat, ya, 5 rakaat, ya, dari terbenamnya matahari, maka yang wajib itu 2 salat, ya, yaitu salat zuhur dan salat asar. Ya. Salat zuhur dan salat asar. Ya, ini menurut Imam Malik ya. Bagi wanita yang kalau misalnya sucinya itu mendekati
waktu terbenamnya matahari. Ya, kalau waktu ya sisa dari terbenamnya matahari itu kira-kira 4 rakaat, maka yang wajib itu sholat asar saja. Ya. Tapi kalau lebih dari 4 rakaat, misalnya 5 rakaat atau lebih, maka yang wajib itu adalah 2 sholat langsung ya, zuhur dan asar. Adapun Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i berpendapat in dakiya raka'ah lil ghurubi fas salatan ma'an kama qulna, ya, atau takbiratan 'alal qawli tsani lahu. Jika waktu yang tersisa dari terbenamnya matahari itu hanya sempat 1 rakaat saja, ya, maka bagi Imam Syafi'i, maka yang wajib itu adalah 2 sholat, ya, 2 sholat, yaitu zuhur dan asar, ya, atau takbiratan al qalisani, ya, atau yang tersisa itu tinggal apa namanya, sedikit lah istilahnya, waktu untuk cukup untuk takbiratul ihram saja gitu ya, maka masih tetap ya yang wajib itu 2 sholat. Nah di sini Imam Syafi'i tidak membedakan ya, tidak membedakan. Ya. Berbeda dengan Imam Malik ya, membedakan antara rakaat-rakaatnya. Sedangkan Imam Syafi'i tidak membedakan. Karena menurut Imam Syafi'i ya, zuhur dan asar itu ibarat 1 sholat saja. Ya, ketika dijamak maka dia menjadi 1 sholat. Ya. Gitu ya. Makanya di sini Imam Syafi'i ya yang wajib baginya itu adalah melaksanakan zuhur dan asar. Sedangkan Imam Malik ya, Imam Malik berbeda pandangan tentang hal ini ya. Meskipun zuhur dan asar itu bisa dijamak, tapi menurut Imam Malik sholat zuhur itu sholat zuhur sendiri, sholat asar sendiri, gitu ya. Tapi Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kalau dijamak ya, kalau bisa dijamak berarti itu ibarat 1 sholat, ya, ya 1 sholat. Gitu. Wa kadzalikal amru 'inda Malik fil musafirin nasi yahduru fi hadhihi al-awqat, ya. Dan begitu juga perihalnya ya bagi Imam Malik tentang musafir, ya, orang yang safar yang lupa ya, yang lupa tentang salatnya, terus yahdur fi hadhihi al-awqat, ya. Dan dia telah menjadi mukim, ya, baru dia ingat, ya. Dan ingatnya itu pada waktu-waktu darurat. Maka diperbolehkan ya untuk salat langsung. Awil hadir yusafir, atau orang yang hadir ya, hadir kasusnya seperti yang tadi ya, yang lupa ya, dan dia ingatnya pada waktu dia safar gitu ya, maka tidak mengapa untuk sholat di waktu darurat tersebut. Wa kadzalikal kafiru fi hadzal awqat ani anna wa tazamu shalah, ya. Kadzalika sabi yablugh, ya, begitu juga orang yang kafir ya, yang Islam ya, yang masuk Islam pada waktu-waktu tersebut ya, waktu darurat tersebut, maka langsung wajib ya, langsung wajib untuk melaksanakan sholat gitu ya. Ani anna wa tazamu shalah, ya. Wa kadzalika sabi yablugh, begitu juga anak kecil yang balik gitu ya, yang balik pada waktu tersebut, ya. Maka langsung wajib untuk melaksanakan sholat gitu. Ya. Ini kalau misalnya anak kecil tersebut belum sholat ya, misalnya anak kecil tersebut belum sholat ya, karena ya orang yang belum balik kan belum wajib sholat ya, dibebas. Nah ketika dia belum sholat ya, kemudian tiba-tiba dia balik atau mimpi basah gitu ya, balik ya, bagi laki-laki mimpi basah. Nah pada waktu darurat tersebut maka langsung harus melaksanakan sholat, wajib melaksanakan sholat ya. Adapun kalau misalnya dia udah melaksanakan sholat ya, maka yang nggak usah melaksanakan sholat lagi ya, karena dia sudah melaksanakan sholat gitu. Ya, jelas sampai sini? Ada soal? Oke. Jelas Ustaz, insyaallah. Ya, sesuai ya. Oke. Wasababu fi an ja'ala malika raka'ah juz'an li akhir al-waqti, dan sebab yang menjadikan Imam Malik yang menjadikan 1 rakaat ya, itu takaran terakhir ya, sebagai juz'an ya, sebagai takaran untuk akhir waktu, untuk akhir waktunya ya. Tadi kan Imam Malik kan akhir waktunya 1 rakaat ya, sedangkan Imam Syafi'i itu ada 2 riwayat, ada 1 rakaat
akhir waktunya, atau satu takbirah. Ya, satu takbir. Nah, di sini wajah ala Syafi'i juz'an ar-raka'ah haddan nisat takbirah. Ya. Nah, di sini Imam Syafi'i menjadikan juz ar-raka'ah, yaitu sebagian dari rakaat, itu sebagai batasan. Ya. Nisat takbirah, seperti takbirah. Ya, seperti takbir. Minha anna qawlahu alaihi salatu wassalam, ya, yaitu di antara dalilnya adalah sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya Imam Malik sama Imam Syafi'i ini sama ya dalilnya, tapi berbeda dengan cara memahaminya. Ya. Nah, di sini dalilnya adalah man adraka raka'ah minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra. Ya. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari asar, ya, dari waktu asar, qabla an taghruba asy-syamsu, sebelum matahari itu terbenam, faqad adraka al-asr, maka dia telah mendapatkan waktu asar. Ya, mendapatkan waktu asar. Ya. Wa huwa inda Malik min babit tanbih bil aqall al aksar. Ya. Nah, di sini Imam Malik memahami hadis ini dengan memasukkannya di bab tanbih bil aqall al aksar. Ya. Bab tanbih bil aqall al aksar. Maksudnya tanbih al aqall ini ya, ar-rakaah, ya. Al-aksar yaitu as-shalah. Ya. Jadi takarannya itu di sini Imam Malik memahaminya dengan bahwasanya takarannya itu tergantung rokaatnya. Ya, rokaatnya. Ya, rokaatnya. Kalau rokaatnya itu tersisa rokaat hanya 4 rokaat gitu ya, maka sholat asar. Ya. Kalau 5 rokaat maka maka sholat asar dan sholat zuhur. Adapun Imam Syafi'i, ya, itu menjadikan hadis ini, ya, menjadikan hadis ini dalam bab at-tanbih bil aksar al-aqal. Ya, al-aksar al-aqal. Yaitu ar-rakaah, ya, yaitu aksarnya apa? Yaitu ar-rakaah. Ya. Al-aqalnya adalah at-takbir. Gitu ya. Al-aksarnya ar-rakaah, sedangkan al-aqalnya itu takbir. Jadi al-aqal, ya, batasan yang paling sedikit itu takbir, ya. Dan yang banyaknya itu rakaah. Yaitu Imam Syafi'i. Ya. Berbeda dengan Imam Malik, ya. Batasan yang paling sedikitnya itu adalah rakaat, ya. Sedangkan yang paling banyaknya yaitu sholat, ya, sholat. Seperti tadi ya, 4 rakaat. Yang 4 rakaat kan itu adalah rakaat sholat asar. Itu batasan paling banyaknya dengan sholat. Wa ayyada hadza bima ruya. Dan di sini dikuatkan lagi dengan yang diriwayatkan dari man adraka sajadah min al-asri qabla an taghruba asy-syamsi faqad adraka al-asr. Nah, di sini Imam Syafi'i menguatkan lagi ya pendapatnya itu dengan barang siapa yang mendapatkan sajadah yaitu sujud, ya. Satu sujud min al-asri, dari salat asar, ya. Waktunya satu sujud, ya. Maksudnya satu kali sujud itu kira-kira berapa menit? Nggak nyampe 1 menit ya, bisa cuma berapa detik. Nah, gitu ya. Yaitu waktu untuk sujud, satu kali sujud dari salat asar, qabla an taghruba syamsi, sebelum matahari terbenam, faqad adrakal asar. Maka dia telah mendapati waktu asar. Gitu ya. Fa innahu fahima min as-sajadah huna juz'an min ar-rak'ah, ya. Di sini Imam Syafi'i memahami kalimat sajadah di sini sebagai bagian dari rakaat. Ya, sebagai bagian dari rakaat. Ya. Makanya di sini Imam Syafi'i, ya, menjadikan yang paling batasan akhirnya itu adalah yang paling sedikit adalah takbir, ya, takbir, bukan rakaat. Ya, berbeda dengan Imam Syafi'i yang menjadikan batasan paling sedikitnya itu rakaat. Ya. Wa dzalika ala qaulihi alladzi qala fihi, ya. Dan itu juga, ya, ala qaulihi alladzi qala fihi, yaitu menurut perkataan yang mana dia berkata dalam perkataan tersebut, man adraka minhum takbiratan qabla al-ghurubi aw at-tulu' faqad adraka al-waqt. Ya.
barang siapa yang di antara kalian ya, yang mendapati takbirat ya, waktu takbir ya, sebelum al-ghurub ya, sebelum matahari terbenam, awitulu atau matahari terbit, faqad adrakal waqt, maka dia telah mendapatkan waktu tersebut ya. Kalau ghurub ya, sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan waktu salat asar. Sedangkan qabla tulu yaitu sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan waktu salat subuh ya. Wa Malik yara anna al-haid innama tu'taddu bihadzal waqti. Nah, ini permasalahan beda ya. Permasalahan tentang yang tadi ini udah selesai ya. Permasalahan tentang batasan tadi ya, batasan waktunya udah selesai. Sekarang yaitu permasalahan yang beda lagi. Ya, di sini wa Malik yara anna al-haid innama tu'taddu bihadzal waqt ba'da al-faraghi min tuhriha. Imam Malik berpendapat bahwasanya orang yang haid ya, yang dianggap ya, yang dianggap boleh untuk melaksanakan sholat pada waktu darurat itu adalah orang yang haid setelah bersuci ya, setelah mandi ya, setelah mandi ya. Jadi waktu yang dihitung adalah orang yang haid ya, wanita yang haid ketika dia telah masa suci, kemudian dia mandi. Nah, baru dihitung waktunya. Ya. Kalau waktu selesai mandinya itu di waktu darurat, maka dia boleh untuk melaksanakan sholat ya pada waktu darurat. Jadi bukan waktu berhentinya haid ya, tapi waktu setelah bersuci dari haid. Ya, itu menurut Imam Malik. Wakadzalika sabi yablugh, ya begitu juga orang yang anak kecil yang balik ya, setelah bersuci ya dari baliknya itu. Wa amal kafir muslim fayu'taddu lahu biwaqtil islam duna al-faraghi min tuhrin min at-tuhri wa fihi khilaf ya. Adapun orang yang kafir yang masuk Islam menurut Imam Malik, maka waktu yang dianggap ya, yang dianggap adalah waktu Islamnya ya, bukan waktu dia mandinya ya. Karena kan orang kafir ketika masuk Islam itu disunahkan untuk mandi, ya bersuci, mandi. Ya. Nah, bukan waktu setelah mandinya, tapi waktu ketika dia Islamnya. Nah, itu ya. Yang jadi kalau misalnya waktu dia orang kafir tersebut masuk Islam di waktu al-muwassa, ya di waktu al-muwassa, maka yang diwajibkan sholat ya bagi orang kafir itu di waktu muwassa, bukan waktu darurat, gitu ya. Tapi kalau misalnya orang kafir itu masih belum sholat ya selama waktu muwassa dan telah habis waktu muwassanya, tinggal waktu darurat, maka ya gugur sholatnya. Ya, sholatnya itu gugur. Ya, itu menurut Imam Malik. Tapi di sini ada khilaf ya, ada khilaf. Wal mugma alaihi inda Malik al-haid, sedangkan orang yang pingsan ya, menurut Imam Malik itu seperti orang yang haid ya, seperti orang yang haid hukumnya. Wa inda Abdul Malik kal kafir yuslim, sedangkan menurut Abdul Malik ini salah satu pengikutnya Imam Malik ya, menurut Abdul Malik ya, orang yang mukma alaihi, orang yang pingsan itu hukumnya seperti orang yang kafir ketika dia masuk Islam. Gitu. Ya. Jelas ya perbedaannya antara orang yang masuk Islam dan orang yang haid. Oke. Kemudian wa Malik yara anna al-haid idza hadat fi hadhihi al-awqat wa hiya lam tusalli ba'd anna al-qada' sakitun anha. Ya. Nah, di sini kita akan membahas ya tentang orang yang haid ya, yang mana dia tidak sholat ya, tidak orang yang aslinya dia masih suci ya, wanita yang masih suci, ya belum haid, tapi dia menunda-nunda waktu sholat ya, menunda-nunda waktu sholat sampai waktu darurat ya, sampai habis waktu muasa, kemudian tinggal waktu darurat. Nah, kemudian di waktu darurat tersebut dia haid. Dia haid. Nah, ini hukumnya apa? Apakah
wanita tersebut wajib untuk mengqadha salat tersebut atau tidak. Nah, di sini Imam Malik berpendapat bahwasanya orang yang haid, ya, pada waktu tersebut, ya, orang yang tertimpa haid, wanita yang tertimpa haid ketika waktu tersebut dan dia belum melaksanakan sholat, ya, anal qada sakitun anha, bahwasanya qada, ya, qada untuk sholat tersebut sakit, ya, sakit maksudnya nggak ada qada gitu ya, maksudnya nggak ada qada bagi wanita tersebut, ya. Wa Syafi'i yara anna al-qada wajibun 'alaiha, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya qada, ya, qada itu wajib bagi perempuan tersebut, ya, bagi perempuan tersebut. Wa huwa lazimun. Ya, ini Imam Malik bersama dengan Imam Abu Hanifah, ya. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak wajib untuk qada bagi wanita tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, wajib untuk qada. Ya. Wa huwa lazimun liman yara anna as-shalah tajibu bi dukhuli awwal waqti. Nah, di sini, ya, perbedaannya di sini, ya. Yaitu wajib, ya, wajib untuk mengqadha bagi orang yang berpendapat bahwasanya salat itu wajib ketika masuk awal waktunya, ya. Jadi ketika masuk awal waktu salat, maka salat itu udah jadi wajib, ya. Li'annaha idza hadat wa qad madha min al-waqti ma yumkin an taqa fihi as-salah faqad wajabat 'alaiha as-salah, ya. Karena ketika perempuan tersebut apa namanya hadat, ya, apa namanya haid, ya, waqad madha min al-waqti ma yumkin an taqa fihi as-salah faqad wajabat 'alaiha as-salah, ya. Dan telah lewat, ya, waktu yang memungkinkan untuknya untuk sholat di dalam waktu tersebut, maka wanita tersebut wajib untuk mengqadha sholat tersebut, ya. Faqad wajabat 'alaiha as-salah, ya. Illa an yuqal inna as-salah innama tajib bi akhir al-waqti, ya. Kecuali jika orang tersebut berpendapat bahwasanya salat itu diwajibkannya ketika akhir waktunya, gitu ya. Ini menurut Abu Hanifah sama Imam Syafi'i. Tapi yang berpendapat demikian, ya, bahwasanya salat itu wajib di akhir waktunya adalah Abu Hanifah, ya. Jadi menurut Abu Hanifah, ya, waktu muwassa itu waktu yang diperbolehkan untuk salat, bukan waktu wajib untuk salat, gitu ya. Ketika sudah mendekati akhir dari waktu salat, baru itu wajib, ya, wajib untuk salat. Itu menurut Abu Hanifah. Sedangkan menurut jumhur, ketika waktu salat telah masuk, itu sudah wajib salat itu, ya, sudah wajib salat tersebut, gitu ya. Nah, makanya di sini Abu Hanifah mengatakan bahwasanya qada itu tidak wajib, ya, bagi perempuan tersebut, ya. Sedangkan Imam Malik sama Imam Syafi'i sama Imam Ahmad, ya, yang mana mereka berdua mengatakan bahwasanya ketika masuk awal waktu sholat, maka sholat tersebut sudah wajib dari awalnya, ya, dari waktu awalnya. Nah, mereka mengatakan bahwasanya wajib untuk perempuan tersebut untuk mengqadha sholat tersebut, gitu. Nah, ini yang mengherankan adalah Imam Malik, ya, Imam Malik. Ya, padahal dasarnya itu bukan tidak sesuai dengan dasarnya Abu Hanifah. Tapi kenapa pendapatnya itu mengikuti pendapatnya Abu Hanifah, ya. Nah, huwa mazhab Abi Hanifah, la mazhab Malik. Nah, katanya Ibnu Rushd, ya, katanya ini dasar ini, ya, pendapat ini yang mengatakan bahwasanya sholat itu yang wajibnya adalah di akhir waktunya. Itu adalah mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Malik, ya. Fahada kama tara lazimun liqauli Abi Hanifah, ya. Ya. Ya, oleh sebab itu, ya, sebagaimana yang kau lihat, ya, bahwasanya pendapat ini lebih lebih pantas bagi pendapatnya Abu Hanifah, ya, gitu ya. Karena usulnya itu udah beda, ya, Imam Malik sama Abu Hanifah. Jelas, ya? Tapi kita mengikuti jumhur saja, ya, mengikuti jumhur, yaitu wajib, ya, wajib bagi perempuan ketika haid, meskipun haidnya itu di waktu darurat, ya, untuk mengqadha sholat.
Karena jelas sampai sini ada pertanyaan, ada soal? Oke. Kemudian kita lanjutkan ke al-fasl tsani min al-babil awal. Ya. Fil awqatil manhi 'anis shalah fiha, yaitu tentang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat di dalam waktu-waktu tersebut. Ya. Wa hadhil awqatu ikhtalafa ulama minha fi mawdu'aini. Ya. Dan waktu-waktu ini ya para ulama berbeda pendapat ya tentangnya dalam dua tempat. Yaitu yang tempat pertama adalah fi adadiha, tentang jumlahnya. Ya, tentang jumlah waktu-waktu tersebut. Wasani fi shalawati allati yata'allaq an-nahyu an fi'liha fiha. Yaitu tentang salat-salat ya yang dilarang ya, dilarang untuk melaksanakannya di waktu-waktu tersebut. Ya, tentang salatnya di sini ya. Jenis-jenis salatnya yang dilarang. Nah, kemudian kita lanjutkan ke permasalahan yang pertama. Ada dal awqatil manhi 'anis salati fiha, yaitu tentang waktu-waktu ya, jumlah waktu yang dilarang untuk salat di dalamnya. Ittafaqal ulama ala anna salasata min al-awqati min manhiyun 'anis salati fiha. Para ulama sepakat ya bahwasanya ada 3 waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat di dalamnya. Ya. Yaitu yang pertama adalah waktu tulu'is syamsi, yaitu waktu ketika matahari terbit. Ya, matahari terbit sampai sampai terbitnya itu seujung tombak ya, kalau salah di dalam hadis. Ya. Terus waktu gurubiha atau waktu tulu'il syamsi maksudnya sampai matahari itu terbit secara sempurna. Kemudian waktu gurubiha dan waktu tenggelamnya, ya tenggelamnya matahari sampai tenggelam secara sempurna. Waman ladun tusalla salatu subhi hatta tatlu asyamsi. Hatta tatlu asyamsu. Ya. Yaitu dan bagi yang salat subuh ya, yang melaksanakan salat subuh sampai matahari itu terbit. Itu ya 3 waktunya. Ya. 3 waktu yang telah disepakati oleh para ulama. Ya. Yang pertama adalah ya, Anda ulangin yaitu waktu ketika matahari terbit ya. Terus waktu ketika matahari itu terbenam, kemudian waktu ketika kita sudah selesai sholat subuh. Ya, sampai matahari itu terbit. Ya. Nah, itu tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Ya. Nah, waqtalafu fi waqtaini, dan para ulama berbeda pendapat tentang 2 waktu. Yaitu fi waqtiz zawal, ya waktu ketika matahari itu ada di atas kita secara langsung gitu ya. Di atas kita. Ya. Wa fi salati ba'dal asar, dan tentang salat setelah asar atau waktu setelah asar. Ya, atau waktu setelah salat asar gitu ya, sampai matahari terbenam. Ya, ini ya yang di apa namanya? Yang dipersisikan ya para ulama. Waktu ketika matahari itu ada di atas kita, benar-benar di atas kita ya. Dan waktu ketika setelah salat asar. Fadhaba Malik wa ashabuhu ila anna al-awqatil manhi anha hiya arba'ah. Ya. Imam Malik dan para pengikutnya, para sahabatnya, berpendapat bahwasanya waktu-waktu yang dilarang itu ada 4. Ya. Yang pertama at-tulu', yaitu terbitnya matahari, al-ghurub, yang kedua terbenamnya matahari, kemudian ba'da subih, yaitu setelah salat subuh, wa ba'dal asri, dan setelah salat asar. Ya, ini menurut Imam Malik. Wa ajaza salata 'inda zawal. Ya. Dan Imam Malik membolehkan untuk salat ketika mataharinya itu ada di atas kepala kita. Ya. Benar-benar ada di atas kepala ya. Gitu ya. Ya. Wa dhahaba Syafi'i ila anna hadhihi al-awqat khamsah kullaha manhiyun anha illa waqt az-zawal yaum al-jumu'ah fa innahu ajaza fihi as-salah. Ya. Wastasna qaumun min dzalika as-salah ba'da al-'asr. Ya, adapun Imam Syafi'i ia berpendapat bahwasanya waktu yang dilarang itu ada 5. Ya, seluruhnya 5 ya. Kulluha
manhiyun anha, ya. Yaitu lima-limanya itu dilarang semuanya. Itu apa saja? Ya ini ya. Waktu tulu, ya terbitnya matahari, terus waktu terbenamnya matahari setelah sholat subuh, terus ketika matahari ada di atas kepala kita, kemudian waktu setelah sholat asar. Nah, itu ya menurut Imam Syafi'i semuanya. Kecuali waktu zawal, yaumal jumu'ah. Kecuali waktu ketika matahari itu ada di atas kepala kita. Ya, tapi pada hari Jumat. Nah, pengecualiannya di hari Jumat. Ya, adapun di hari-hari yang lain maka tidak diperbolehkan untuk sholat ketika matahari ada di atas kepala kita. Tapi khusus untuk sholat Jumat maka diperbolehkan. Ini menurut Imam Syafi'i. Ya. Kemudian wastasna qauman min dzalika as-shalah ba'dal asr. Ya. Sedangkan pendapat yang lain, ya, mereka mengatakan, ya, pendapat yang lain mereka mengecualikan, ya, mengecualikan tentang sholat ba'dal asar, yaitu tentang sholat setelah sholat asar. Ya. Jadi setelah sholat asar itu boleh untuk sholat sunnah lagi, gitu ya. Atau untuk sholat, ya, untuk sholat secara umum tidak mengapa. Nah, ini pendapat yang ketiga. Ya. Oke, jelas ya. Kemudian sebab ikhtilafnya. Wa sababul khilaf fi dzalika ahad syai'aini, ya. Dan sebab khilafnya tentang hal ini ada dua perkara, ya. Imma mu'adadatu asar lil asar, ya. Yaitu perkara yang pertama adalah apa namanya? Perbedaan, ya, perbedaan antara dalil, ya. Wa imma mu'adadatul asar lil amal inda man ra'al amal, amal ahli Madinah. Yaitu yang kedua adalah perbedaan antara asar, dalil, dan amal. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah amalan ahli Madinah. Ya, amalan ahli Madinah. Ya, perbuatan penduduk Madinah. Ya. Wa huwa Malik ibn Anas. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam bin Anas, ya. Pendapatnya Imam Malik. Ya. Nah, ingat ya, mazhab Malik, ya, itu menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil. Ya, sebagai dalil. Ya. Tapi ingat ya, amalan penduduk Madinah yang kapan? Yaitu ketika zamannya Imam Malik. Ya. Amalan Madinah, amalan penduduk Madinah ketika zamannya Imam Malik. Bukan zaman sekarang, ya. Tapi zamannya Imam Malik. Kenapa Imam Malik, ya, mengategorikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil? Ya. Karena, ya, jarak antara Imam Malik dan Rasulullah hidup itu nggak begitu panjang, ya. Dan di situ juga kan banyak para sahabat dulunya. Ya. Di Madinah itu tempat tinggalnya para sahabat. Ya. Kemudian ketika sahabat wafat, tinggallah murid-muridnya. Ya, murid-muridnya para sahabat. Dan Imam Malik itu adalah muridnya dari murid-muridnya para sahabat. Ya, otomatis Madinah itu menurut Imam Malik, ya, terjaga gitu, ya. Sunnahnya itu terjaga. Ya, Islamnya itu terjaga karena banyaknya ulama di Madinah. Ya, dari para sahabat, ya. Begitu juga dari para ulama, murid-muridnya para sahabat. Gitu ya. Makanya Imam Malik menjadikan amalan penduduk Madinah ketika itu sebagai dalil. Ya, dalil selain Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Makanya di sini ketika ada suatu dalil, ya, yang bertentangan dengan amalan Ahlul Madinah, ya, amalan penduduk Madinah, maka Imam Malik tidak melihat ke dalil tersebut, ya, ke dalil tersebut, ya. Jadi lebih mengutamakan amalannya penduduk Madinah, ya. Itu. Ya. Misalnya apa? Misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Meskipun Imam Malik meriwayatkan hadisnya, tapi Imam Malik berpendapat, ya, katanya penduduk Madinah itu tidak mengamalkan, ya, puasa tersebut, ya. Tidak mau mengamalkan puasa Syawal, ya. Makanya Imam Malik berpendapat bahwasanya puasa tersebut bid'ah, ya, bid'ah, gitu ya. Padahal Imam Malik sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut, gitu ya. Ya, adapun ulama yang lain, ya, menganggap bahwasanya puasa Syawal itu termasuk puasa sunnah, ya.
Fahaisu waradan nahyu wa lam yakun hunaka mu'arid la min qaulin wa la min amalin ittafaqu alaihi, ya. Karena di sana, ya, di sini, ya, ada larangan, ya. Adanya larangan, dan larangan itu, ya, tidak ada, larangannya itu apa namanya, lam yakun hunaka mu'arid, ya. Karena dalam hal ini, ya, ada larangan, ya, dan para ulama tidak bersepakat tentang larangan tersebut, gitu ya. Tidak bersepakat tentang larangan tersebut secara jumlah, ya. Kalau tentang 3 larangan yang tadi, ya, itu kan bersepakat, ya. Tapi tentang dua waktu yang dilarang itu, ya, para ulama berbeda pendapat, ya. Wa hitsu maradal ma'arid ikhtalafu, ya. Dan ketika adanya perselisihan, ya, perselisihan antara dalil, ya, maka para ulama berbeda pendapat, ya. Wa amma ikhtilafu fi waqti zawal, adapun perbedaan pendapat, ikhtilafnya mereka tentang waktu zawal, ya, waktu matahari ada di atas kepala kita, ya. Fali mu'aradatul amal fihi lil athar, ya. Maka persisannya adalah tentang amalan, ya. Amalan, ya, tadi, ya, amalan penduduk Madinah dengan dalil, ya, dengan dalil. Wa dzalika anna tsabata min hadits Uqbah bin Amir al-Juhani annahu qala, ya. Dan itu karena ada hadis, ya, yang sahih dari Uqbah bin Amir al-Juhani, bahwasanya dia berkata, "Salatu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fiha wa an nakbira fiha mautana." Ada 3 waktu, ya, yang mana Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat di waktu-waktu tersebut dan untuk menguburkan menguburkan mayit-mayit kami pada waktu tersebut, gitu ya. Yang pertama, hina tatlu syams bazigatan hatta tartafi, yaitu ketika matahari itu terbit, ya, terbit sampai terbitnya itu sempurna, gitu ya, istilahnya. Sampai terbitnya itu sempurna. Kemudian wahina yaqumu qa'im al-dhahira hatta tamil. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang itu berdiri tegak dengan bayangannya hingga bayangan tersebut bergeser. Ya, maksudnya itu, ya, waktu zawal ketika matahari ada di atas kepala kita, ya, di atas kepala kita, ya, sampai matahari itu bergeser dari kepala kita, gitu ya. Wahina tudayyib asy-syams lil ghurub, ya. Dan ketika matahari itu akan terbenam, ya, sampai benar-benar terbenam, gitu. Nah, itu, ya, 3 waktu yang ada yang dilarang oleh Rasulullah. Ini rawahu Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hadis Abi Abdullah As-Sunabihi fi ma'nahu. Dan ada juga hadis dari Abi Abdullah As-Sunabihi, ya, yang semisal, ya, maknanya semisal dengan hadis ini, ya. Walakinnahu munqati, akan tapi hadisnya itu munqati, ya, terputus sanadnya. Kharrajahu Malik fi Muwatta'ihi, ya. Dan hadis Abi Abdullah As-Sunabihi itu diriwayatkan dari Imam Malik di Muwatta'nya, di kitabnya yaitu Al-Muwatta'. Ya. Faminan nas man dhahaba ila man'is shalah fi hadhihi al-awqat ats-tsalasah kulliha, ya. Dan di antara manusia ada yang berpendapat bahwasanya dilarang salat untuk 3 waktu tersebut seluruhnya, ya, seluruhnya. Wa minan nas man istasna min dzalika waqtu zawal, ya. Dan di antara manusia ada yang mengecualikannya, ya, mengecualikannya, yaitu mengecualikan waktu zawal, ya, waktu ketika matahari ada di atas kepala kita, ya. Nah, di sini yang mengecualikannya itu ada 2 pendapat, ya, yaitu mereka yang mengecualikannya secara mutlak, ya, tanpa adanya syarat, yaitu menurut mazhabnya Imam Malik, ya. Wa imma fi yaumil jumu'ah faqat. Nah, dan ada yang mengecualikannya dengan syarat. Syaratnya apa? Yaitu pada hari Jumat saja.
Dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, pada hari Jumat saja ya. Diperbolehkannya itu pada hari Jumat saja. Nah, ini tuh mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Amma Malik fali annal amal indahu bil Madinah lamma wajadahu al waqtaini faqat walam yajidhu al waqtu tsalis an zawal abah salafihi. Ya. Adapun Imam Malik ya, karena amalan penduduk Madinah, seperti yang Anda jelaskan ya tadi, Imam Malik itu berdalil dengan amalannya penduduk Madinah. Ya. Karena amalan penduduk Madinah, ya, ketika itu Imam Malik mendapati bahwasanya orang-orang Madinah, ya, ketika itu tidak sholat ketika 2 waktu saja. Ya, ketika 2 waktu saja. Ya. Adapun di waktu yang ketiga itu tidak. Maksudnya waktu yang ketiga itu yaitu waktu zawal. Ya, waktu zawal. Ketika matahari itu ada di atas kepala kita. Ya. Nah, di situ Imam Syafi'i melihat ya bahwasanya penduduk Madinah itu sholat di waktu matahari ada di atas kepala kita itu. Ya. Makanya oleh sebab itu Imam Malik membolehkan sholat pada waktu zawal. Ya. Wa taqada anna dzalika nahyu mansukhun bil amal. Ya. Dan Imam Malik berkeyakinan ya bahwasanya larangan tersebut mansukh, ya, dihapus hukumnya karena amalan penduduk Madinah. Ya. Karena amalan penduduk Madinah. Ya. Gitu ya. Atau mansukh ya. Mansukh ya. Kenapa Imam Malik lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah dan apa namanya? Sampai dia berkeyakinan bahwasanya larangan tersebut itu mansukh, dihapuskan hukumnya, ya. Karena ya, kan kita tidak tahu ya hadisnya itu kapan, ya. Hadisnya itu kapan diriwayatkan? Kapan diambil? Apakah ketika akhir dari hidupnya Rasulullah atau ketika awal-awal Islam, gitu ya. Sedangkan amalan Ahlul Madinah, amalan para sahabat, ya, itu kan mereka para sahabat itu beramal sesuai dengan ketika Rasulullah akhir-akhir hidup Rasulullah, gitu ya. Akhir-akhir hidup Rasulullah, ya. Sehingga meskipun tidak ada hadis ya yang meriwayatkan tentang hal tersebut, tapi ada para sahabat yang mengamalkannya, maka bisa jadi ya hadisnya tersebut itu nggak diriwayatkan, tapi para sahabat itu mengamalkan hadis tersebut, tapi tidak diriwayatkan gitu ya. Nah kayak gitu ya. Kenapa Imam Malik di sini mengedepankan amalan Ahlul Madinah? Ya. Wa amma man lam yara lil amal ta'siran fabaki ala asli fil man'i. Dan barang siapa yang tidak menjadikan amal ahli Madinah itu sebagai dalil, ya, maka tetap kepada asalnya, yaitu melarang salat pada waktu zawal. Ya. Wa qad takallamna fil amal wa quwwati fi kitabina. Ya. Kata Ibnu Rushd, dan kita telah berbicara ya, membicarakan tentang amalan ahli Madinah dan kekuatan dalilnya ya dalam kitab kami, ya, yaitu fil kalamil fikhi, ya, tentang pembicaraan fikih, ya, fikih, wa huwa allazi yud'a bi usul fikih, yang mana disebut sebagai usul fikih. Nah, ini ada ya bukunya sendiri ya, yaitu Ibnu Rushd memiliki buku sendiri tentang hal ini, ya, tentang amalan Ahlul Madinah pembahasannya. Wa amma Syafi'i, ya, adapun Imam Syafi'i, falima sahha indahu ma rawa Ibnu Syihab an Sa'labah bin Abi Malik al-Quradi annahum kanu fi zamani Umar bin Khattab yusalluna yaumal jum'ah hatta yakhruj Umar. Ya. Adapun Imam Syafi'i, ya, yang mana Imam Syafi'i mensahihkan hadis ya yang diriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Sa'labah bin Abi Malik al-Quradi annahum kanu fi zamani Umar bin Khattab, bahwasanya mereka ketika di zamannya Umar bin Khattab yusalluna yaumal jum'ah, ya, mereka salat pada hari Jumat hatta yakhruj Umar, ya, sampai keluar Umar, ya. Maksudnya gini ya, mereka tetap sholat terus, ya, tetap sholat, ya, pada hari Jumat itu sambil menunggu imam datang, ya, sambil menunggu imam datang atau khatib datang, ya, mereka melaksanakan sholat terus, ya, sholat terus.
Ya. Nah, itu namanya sholat mutlak ya, sholat sunnah mutlak. Ya. Sholat sunnah mutlak. Ya. Hatta yakhruj Umar ya, sampai ya mereka berhentinya sampai Umar keluar. Ya, ketika Umar keluar baru mereka berhenti. Gitu ya. Wa ma'lum anna khuruja Umar kana ba'da zawal. Ya. Ala ma sahha dzalika min hadits tanfasah. Ya. Dan maklum ya, telah diketahui bahwasanya Umar keluar setelah waktu zawal. Ya, setelah matahari tergelincir. Ya. Menurut menurut riwayat yang sahih ya, di hadis at-tanfasah ya. Tanfasah ya. Allati kanat tatruqu ila jidaril masjidil ghorbi ya. Tanfasah itu semacam kayak kain ya. Kayak apa namanya? Kayak permadani gitu ya, permadani ya. Allati kanat tatruqu ila jidaril masjidil ghorbi. Yang mana permadaninya itu terbentang di tembok masjid bagian barat. Ya, misalnya ini tembok masjid bagian barat. Nah, permadaninya itu terbentang gini. Nah, gini. Ya. Nah, ini anggap permadaninya ya. Terbentang seperti ini. Ya. Fa'idza ghasyatun fasah kullaha dillul jidar kharaja Umar bin Khattab. Nah, jika ya kainnya tersebut ya telah tertutupi atau terselimuti oleh bayangan tembok, ya bayangan tembok gini, ya, maka Umar keluar, gitu ya. Maka Umar baru keluar, kayak gitu. Nah, selama waktu tersebut para sahabat, ya, dan para orang-orang dahulu itu melaksanakan sholat terus menerus, gitu ya, sholat terus menerus sambil menunggu kedatangan Umar. Ya. Nah, di sini kan berarti ketika waktu zawal, ya, ketika waktu matahari ada di atas kepala, ya, mereka masih melaksanakan sholat, ya kan? Mereka masih melaksanakan sholat. Nah, ini amalan para sahabat ketika itu. Ma'ama rawahu aidan an hadis Hurairah, ya. Begitu juga yang diriwayatkan ya dari hadisnya Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW naha anis salati nisfan nahari hatta tazula syams illa yaumal jum'ah. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk sholat ya pada waktu eh, tengah tengah apa namanya tengah tengah siang, ya, tengah siang, ya, atau matahari ada di atas kepala, hatta tazula syams, sampai mataharinya itu tergelincir, ya, gitu ya, sampai mataharinya tergelincir, illa yaumal jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Nah, ini pengecualian ya, pada hari Jumat. Nah, tapi ingat ya, ini hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif, ya. Istasna min dzalika an-nahya yaumul jum'ah. Nah, di hadis ini dikecualikan dari larangan tersebut, yaitu hari Jumat. Ya, waqawa hadzal asar indahu al-amal fi ayyami Umar bidzalika. Dan di sini ya Imam Syafi'i menguatkan hadis ini, ya, meskipun hadis ini dhaif ya. Meskipun hadis ini dhaif. Nah, tapi di sini Imam Syafi'i menguatkannya dengan amalan orang-orang ketika zamannya Umar. Yang mana orang tersebut masih sholat ya, masih tetap sholat sampai Umar itu keluar. Gitu ya. Wa amma man rajah al-athar ats-tsabit fi dzalika fa baqiya ala asli an fi nahyi, ya. Adapun bagi orang yang merojihkan asar yang sahih saja, ya, asar yang sahih saja, maka tetap pada aslinya, yaitu melarang, ya. Asar yang sahih yang mana? Dari yang sahih yang tadi ya, salah satu yang tadi, ya, salah susaatin kan Rasulullah SAW yanhana. Ya, ini dalil yang sahih, ya. Sedangkan dalilnya Imam Syafi'i itu aslinya dhaif ya, dhaif. Ya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, Ustaz. Ya, ada pertanyaan, ada soal? Ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya.
Wa amma ikhtilafuhum fi sholati ba'da sholatil asri. Adapun ikhtilaf mereka tentang sholat ya, setelah sholat asar. Ya. Fasababuhu ta'arudul athar as-sabitah fi dzalika wa dzalika anna fi dzalika haditsain muta'aridaini. Sebabnya adalah ta'arud, apa namanya sih? Pertentangan antara asar-asar yang sahih ya tentang hal ini atau dalil-dalil yang sahih tentang hal ini. Wa dzalika anna fi dzalika haditsain muta'aridaini. Dan itu karena dalam hal ini ada dua hadis yang saling bertentangan. Ya. Yaitu yang pertama adalah hadis Abi Hurairah al-muttafaq ala sihhatihi, yaitu hadis Abu Hurairah yang disepakati ya kesahihannya. Anna Rasulullah SAW naha anis salati ba'da al-asri hatta taghruba syamsu wa anis salati ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk salat setelah salat asar ya, hatta taghruba syamsu, sampai matahari itu terbenam. Wa anis salati ba'da subhi hatta tatlu asy-syams, ya. Dan dari salat ya, dan melarang juga untuk salat setelah salat subuh sampai matahari itu terbit. Ya. Nah, ini jelas ya, di sini di hadis ini Rasul melarang untuk salat setelah salat asar. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua adalah hadis Aisyah. Qalat ya. Ma taraka Rasulullah SAW salataini fi baiti qad sirran wa laniyatan raka'ataini qabla al-fajr wa raka'ataini ba'da al-'asr. Ya. Kata Aisyah di hadis ini, Rasulullah SAW tidak pernah ya meninggalkan ya dua salat sedikit pun di rumahku. Sirran wa alaniyatan ya. Sembunyi atau terang-terangan ya. Yaitu kedua salatnya itu apa? Yaitu raka'ataini qabla al-fajr, yaitu 2 rakaat sebelum fajar, salat subuh ya. 2 raka'ataini ba'da al-'asr, dan 2 rakaat setelah salat asar. Ya. 2 rakaat setelah salat asar. Ya. Nah, di hadis yang kedua ini ya menunjukkan bahwasanya boleh untuk melaksanakan salat setelah salat asar. Ya kan, secara zahirnya bertentangan ya. Hadis yang pertama itu melarang, sedangkan hadis yang kedua ini membolehkan. Ya. Dan kedua hadisnya ini sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Artinya kedua hadisnya itu sahih ya, sama-sama sahih. Kemudian ya, faman rajah hadis Abu Hurairah qala bil man'i, ya barang siapa yang merajihkan hadisnya Abu Hurairah ya, mereka berkata bahwasanya tidak boleh ya untuk melaksanakan salat setelah salat asar. Wa man rajah hadis Aisyah aw ra'ahu nasikhan li'annahu al-amal alladhi mata alaihi sallallahu qala bil jawaz. Barang siapa yang merajihkan hadisnya Aisyah atau dia melihat hadis Aisyah itu sebagai nasih ya, sebagai hadis yang menghapuskan hadis Abu Hurairah ya. Li'anna wal amal alladzi mata alaihi sallallahu qala bil jawaz ya. Karena hadis Aisyah itu adalah hadis amalan Rasulullah SAW sebelum alladzi mata alaihi sallallahu ya. Yang mana amalan tersebut itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ya sampai meninggal ya. Qala bil jawaz ya. Maka dia mengatakan bahwasanya boleh untuk melaksanakan salat setelah salat asar. Nah, tapi di sini nasikhan ini perlu digarisbawahi ya di sini. Ya. Nah, tahu dari mana ya bahwasanya amalan Rasulullah yang terakhir itu adalah melaksanakan salat 2 rakaat setelah salat asar. Ya. Nah, di sini ya. Padahal banyak ya hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya hadisnya Aisyah, ada ya salah satu hadis yang menerangkan bahwasanya hadisnya Aisyah ini ya, ini terjadi ketika awal-awal Islam. Ya, awal-awal Islam. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tahawi, ya, At-Tahawi. Ya. Sedangkan hadis yang melarang tentang melaksanakan melaksanakan salat ya setelah salat asar, ini hadis yang datang belakangan, gitu ya.
Yang hadis datang belakangan, malah terbalik ya. Kayak gini ya. Dan juga ya, ada juga yang menafsirkan bahwasanya salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah salat asar itu adalah salat yang khusus untuk Nabi saja. Ya, salat yang khusus untuk Nabi saja. Ya, ada yang berpendapat demikian. Tapi juga ada yang mengatakan ya, ada juga hadis yang menjelaskan ya bahwasanya yaitu hadisnya Ummu Salamah. Nah, di sini ada ya hadisnya Ummu Salamah di sini. Yaitu hadis Ummu Salamah yu'adidu hadis Aisyah. Nah, di sini hadisnya Ummu Salamah itu bertentangan dengan hadisnya Aisyah. Dan di dalamnya disebutkan annaha ra'at Rasulullah SAW yusalli raka'ataini ba'da al-'asr. Bahwasanya Ummu Salamah melihat Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah salat asar. Fasa'alatu an dzalika. Maka Ummu Salamah menanyakan Rasulullah tentang hal tersebut. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu atani nasun min abdil qais fashaghaluni an rak'atayn allataini ba'da adh-dhuhri wa huma hatayan." Ya. Bahwasanya datang ya segerombolan manusia kepadaku, ya. Segerombolan manusia dari Bani Abdul Qais, ya, dari Bani Abdul Qais datang kepadaku, ya. Fashaghaluni an rak'atayn allataini ba'da adh-dhuhri, ya. Maka mereka menyibukkanku, ya, dari 2 rakaat, ya, dari sholat 2 rakaat setelah zuhur, ya, dari 2 rakaat setelah zuhur. Wa huma hatani, dan keduanya itu yang engkau lihat ini, ya. Jadi yang mana Ummu Salamah lihat, ya, yang mana Rasulullah SAW sholat, ya, ketika itu Ummu Salamah melihat ya bahwasanya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah sholat asar, ternyata itu adalah 2 rakaatnya itu aslinya adalah 2 rakaat setelah zuhur, ya, 2 rakaat setelah zuhur, ya, yang mana beliau melakukannya setelah asar ya, karena disibukkan oleh Bani Abdul Qais, ya, sehingga beliau tidak sempat untuk melaksanakan 2 rakaat setelah zuhur, maka beliau menggantinya dengan 2 rakaat setelah asar, gitu ya. Nah, itu ya. Ya, jelas sampai sini. Jadi yang lebih rajih yang mana, yaitu yang eh, yang ini ya, jumhur ya, jumhur. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya, jumhur yang mengatakan bahwasanya ya tidak boleh ya untuk melaksanakan sholat setelah sholat asar. Ya. Banyak ya hadis-hadisnya juga mengenai hal ini. Dan juga ya yang dalil yang mana menjadikan mengkhususkan bahwasanya 2 rakaat setelah asar itu khusus untuk Rasulullah SAW saja, itu ada ya hadis yang diriwayatkan oleh Zakwan ya, yaitu anna Rasulullah SAW kana yusalli ba'dal asr wa yanha anha, ya, bahwasanya Rasulullah SAW salat setelah asar dan beliau melarangnya, ya, melarang salat tersebut. Nah, itu kan dalil soal salat itu. Jadi Rasulullah SAW salat ya, tapi dia melarangnya, ya, dan itu berarti itu menunjukkan bahwasanya salat tersebut itu adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW, ya. Itu dalilnya ya. Oke. Ya, jelas sampai sini hal ini soal. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke masalah yang kedua, yaitu as-salawatul lati yata'allaq an-nahyu an fi'liha fiha, ya. Itu salat-salat, ya, yang dilarang untuk melaksanakannya di waktu-waktu tersebut, ya. Ikhtalafal ulama fi salati allati la tajuzu fi hadhil awqat. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang salat yang tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu ini. Ya, waktu-waktu yang tadi disebutkan. Fadhaba Abu Hanifah wa ashabuhu ila annaha la tajuzu fi hadhil awqat salat apa namanya? Salatun bi itlaq, ya. Nah, Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwasanya tidak boleh untuk melaksanakan salat, ya, secara mutlak, ya, pada waktu-waktu tersebut. La faridatan maqdiyah, ya, tidak, ya, tidak boleh juga salat apa namanya? Salat wajib, ya, salat qada, ya, salat qada
ya, salat qada, wala sunnah, dan tidak juga salat sunnah, wala nafilah, dan juga tidak boleh salat nafilah. Ila asri yaumihi, kecuali salat asar pada hari tersebut. Ya, ketika salat asar pada hari tersebut, ya. Qalu fa innahu yajuzu an yaqdiyahu 'inda ghurubi syamsi idza nasiyahu. Mereka berkata bahwasanya hal tersebut itu boleh ya untuk salat ya, mengqadanya, yaitu mengqada salat asar 'inda ghurubi syamsi, ketika matahari terbenam. Idza nasiya, ya jika dia lupa. Ya, jika dia lupa. Ya. Jadi waktu asar berarti yang tidak diperbolehkan itu adalah apa namanya? Ghurubus syams berarti ya, ghurubus syams. Nah, di sini kalau dia lupa untuk melaksanakan sholat asar ya, sampai terbenamnya matahari, maka tidak mengapa ya untuk sholat ketika terbenam matahari. Sholat asar ketika terbenam matahari. Gitu ya. Itu menurut Abu Hanifah. Ya. Wattafaqa Malik wa Syafi'i annahu yaqdi shalawatul mafruḍah fi hadzal awqat. Ya. Dan Imam Malik dan Imam Syafi'i bersepakat ya bahwasanya diperbolehkan untuk mengqadha salat ya, salat yang wajib ya pada waktu-waktu tersebut. Ya. Nah, di sini Imam Malik dan Imam Syafi'i ya membolehkan untuk mengqadha salat-salat yang wajib pada waktu-waktu tersebut. Ya. Ya. Wa dhahaba Syafi'i ila anna as-salawat allati la tajuzu fi hadzal awqat hiya an-nawafil faqat allati tuf'al li ghairi sabab. Imam Syafi'i ya berpendapat bahwasanya salat-salat yang tidak diperbolehkan pada waktu-waktu tersebut adalah salat nawafil, salat nafilah. Salat nafilah itu apa? Itu salat sunnah yang dilakukan tanpa adanya sebab. Ya, tanpa mempunyai sebab. Ya. Contohnya salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak itu salat sunnah yang tidak memiliki sebab ya. Kalau kita ingin melaksanakan salat sunnah dan bingung, ya salat sunnah apa? Ya, ya udah, niatkan aja salat sunnah mutlak ya. Ya, itu salat sunnah yang tidak memiliki sebab. Wa anna sunan misal salatul janazah tajuzu fi hadzal awqat. Ya, adapun salat sunnah ya sunan ini adalah salat sunnah. Ya, salat sunnah kalau ini beda ya, salat nafilah sama salat sunnah. Salat nafilah itu yang tidak memiliki sebab, dengan salat sunnah itu yang memiliki sebab. Ya. Contohnya ada salat jenazah. Salat jenazah maka dibolehkan untuk melakukannya pada waktu-waktu tersebut. Ya. Wa wafaqahu Malik fi dzalika ba'da al-'asri wa ba'da as-subhi. Ya. Dan di sini Imam Malik setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i ya tentang hal ini, yaitu tentang waktu ba'da salatul asar sama ba'da salat subuh dan setelah salat subuh. Ya. Yaitu tentang salat sunan ya, salat sunan. Adapun kalau salat nafilah setelah salat asar sama salat subuh itu tidak boleh. Gitu ya, itu menurut Imam Malik. Ya, tapi salat sunnah itu boleh. Wa qala fa fil lati tuf'al li sababin misal rak'atainil masjid. Nah, di sini Imam Malik menyelisih Imam Syafi'i ya tentang salat yang dikerjakan karena adanya sebab. Ya, salat sunnah yang dikerjakan karena adanya sebab. Contohnya adalah salat sunnah 2 rakaat ya, rakaatain masjid. Ya, salat sunnah ketika masuk masjid. 2 rakaat ketika salat masjid. Apa namanya? 2 rakaat ketika masuk masjid. Fa inna Syafi'i yujizu hataini raka'ataini ba'da al-'asr wa ba'da subuh. Imam Syafi'i membolehkan 2 rakaat tersebut, yaitu 2 rakaat tahiyatul masjid ya. 2 rakaat tahiyatul masjid setelah salat asar dan salat subuh. Ya. Wala yujizu dzalika Malik. Sedangkan Imam Malik tidak membolehkan hal tersebut. Ya. Tidak membolehkan untuk salat tahiyatul masjid ketika setelah salat asar dan setelah salat subuh. Oke. Waqtalafa qaulu Malik fi jawazi sunan 'inda tulu' wal ghurub. Nah, dan di sini juga perkataan Imam Malik itu ada apa namanya? Perkataannya Imam Malik ini bertentangan juga ya, saling bertentangan. Ya. Fi jawazi sunan ya. Tentang bolehnya untuk melaksanakan sunan ya, salat sunnah inda tulu' ketika terbitnya matahari wal ghurub dan ketika terbenamnya matahari. Ya.
Jadi sholat sunnah apa yang diperbolehkan untuk dilaksanakan ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ya di kalangan di Imam Maliknya sendiri. Ya, di Imam Maliknya sendiri. Gitu ya. Wa qala Tsawri fi shalawati allati la tajuzu fi hadhihi al-awqat hiya ma 'ada al-fard wa lam yufarriq sunnah min an-nafl. Ya. Sedangkan Imam Tsawri ya, berkata tentang salat yang tidak diperbolehkan pada waktu-waktu ini adalah selain salat fard, ya selain salat wajib. Ya. Dan di sini Imam Tsawri tidak membedakan antara sunnah dan nafilah. Tidak membedakan antara sunat dan nafilah. Gitu ya. Jadi Imam Tsawri itu membolehkan hanya salat fard saja, salat wajib saja. Ya. Fayatahassal fi dzalika salas aqwal, ya. Maka ringkasannya tentang hal ini para ulama terbagi menjadi tiga mazhab, ya. Yaitu mazhab yang pertama adalah hiyas salawat bi itlaq, yaitu salat yang tidak diperbolehkan adalah salat secara mutlak. Ya, salat secara mutlak. Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah. Ya. Kemudian yang kedua adalah qaulun innaha ma'adal fard sawa'un kanat sunnah atau naflan. Ya. Yaitu pendapat yang kedua adalah selain salat yang tidak diperbolehkan itu adalah selain salat wajib. Ya. Selain salat wajib. Ya. Dan berarti yang tidak diperbolehkan adalah salat sunnah atau nafilah. Ya, ini pendapatnya As-Tsawri tadi ya, Imam Tsawri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah innahan nafil dunas sunan. Ya, yang tidak diperbolehkan itu adalah salat nafilah. Ya. Adapun salat sunnah itu diperbolehkan. Ya. Ya. Salat nafilah itu salat sunnah yang tidak memiliki sebab ya. Sedangkan salat sunnah, kalau dibilang sunan ya atau sunnah, itu salat sunnah yang memiliki sebab. Ya. Nah, yang tidak diperbolehkan itu hanya salat nafilah saja. Ya, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i tadi ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Wa 'ala riwayah allati mana'a Malik fiha salatul janaiz indal ghurub qaul rabi' ya. Sedangkan riwayat ya, yang mana Imam Malik tidak membolehkan ya untuk salat jenazah ya, untuk salat jenazah ketika matahari terbenam. Ya, ketika matahari terbenam itu adalah pendapat yang keempat. Pendapat keempat, wa huwa annahan nafil faqat ba'da subhi wal asar. Dan itu adalah bahwasanya yang dilarang itu adalah salat nafil saja ya. Salat nafil saja. Kapan dilarangnya? Itu ketika setelah salat subuh dan salat asar. Ya. Wa nafil wa sunan, dan dilarang untuk melaksanakan salat nafilah dan sunan secara bersamaan. Kapan? Ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Gitu ya. Jelas sampai sini? Nah, ya Ustaz. Ini banyak ya persisannya. Ya. Nah, di sini sebab ikhtilafnya mereka adalah ikhtilafun fil jama' bainal umumatil muta'aridah fi dzalika ani al-warida fi sunnah wa ayyu yukhassu bi ayy. Ya. Ikhtilafnya mereka adalah tentang menjamak, ya menjamak antara umumat al-mu'aridah, yaitu keumuman dalil ya yang saling bertentangan tentang hal ini. Ya. Wa ayyu yukhass bi ayy, dan dalil apa saja yang dikhususkan dengan dalil apa saja. Gitu ya. Jadi apa yang dikhususkan dan apa yang mengkhususkan, gitu ya. Wa dzalika anna umama qaulihi alaihi wasallam, dan itu karena keumuman dari sabdanya Nabi Muhammad SAW, idza nasiya ahadukum as-salata falyusalliha idza dzakaraha. Ya. Yaitu jika seseorang dari kalian lupa tentang salatnya, falyusalliha, maka salatlah ketika dia ingat. Ya.
maka sholatlah ketika dia ingat. Ya. Yaqtadi istighraq jami' al-awqat. Nah, di sini ya ini menunjukkan ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya berlaku kepada seluruh waktu, ya tanpa terkecuali. Ya kan? Seluruh waktu tanpa terkecuali. Sedangkan waqulu fi ahaditsin nahyi fi hadzal awqat naha Rasulullah SAW anis salati fiha. Sedangkan di sini ada hadis ya dari Rasulullah SAW yang melarang tentang waktu-waktu tersebut, yaitu naha Rasulullah SAW anis salati fiha, yaitu Rasulullah SAW melarang tentang sholat dari sholat di dalamnya, di dalam waktu-waktu tersebut. Nah di sini sholat di sini secara umum, ya. Yaqtadi aidan umum ajnasis salawatil mafrudat was sunan wa nawafil. Nah di sini lafaz sholatnya ini secara umum, ya bisa berlaku juga, ya bisa sholat secara sholat wajib dan bisa juga dimanai sholat sunnah, gitu ya. Jadi sholat wajib dan sholat sunnah itu masuk ke dalam makna sholat ini, gitu ya. Nah, gitu. Ketika digabungkan, ya, ketika kita ingin menggabungkan antara hadis yang tadi ya tentang lupa dan hadis tentang larangan ini, mana yang hadis yang dikhususkan? Ya, mana yang hadis yang dikhususkan? Apakah larangannya ini yang dikhususkan? Ya, sehingga kalau seseorang itu lupa, berarti dia langsung boleh sholat kapan saja, atau yang lupa itu yang dikhususkan, ya. Jadi kalau misalnya dia lupa tapi dia ingatnya pada waktu tersebut, ya pada waktu yang dilarang, maka dia harus menunggu, ya sampai waktu dilarangnya itu berlalu baru dia sholat, kayak gitu, ya. Jadi hadis yang mana yang dikhususkan, kayak gitu. فمتى حملنا الحديثين على الأمم في ذلك وقع بينهما تعارض وهو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص إما في الزمان وإما في اسم الصلاة, ya. Maka ketika kita membawa kedua hadis tersebut pada umumnya, ya, waqa bainahuma ta'arud, maka terjadilah di antara keduanya itu pertentangan, ya. Min jinsit ta'arud, ya wa huwa min jinsit ta'arud alladzi yaqa bainal 'am wal khas, yaitu pertentangan yang tentang yang mana yang umum dan yang mana yang khusus, gitu ya. Pertentangan yang mana yang umum dan yang mana yang khusus, ya. Ima fi zaman, ya, dan pertentangannya itu bisa terjadi tentang waktunya, ya, atau tentang macam sholatnya, ya. Pertanyaannya itu bisa terjadi di waktunya atau tentang sholatnya. Faman dzahaba ila istisna fi zaman, ya, ani istisna al-khas min al-'am an as-salawat bi itlaq fi tilka as-sa'at. Barang siapa yang menganggap, ya, bahwasanya istisna itu pengecualiannya itu ada di waktunya, ya, maka mereka menganggap bahwasanya seluruh salat, ya, seluruh salat tanpa terkecuali, ya, itu dilarang pada waktu-waktu tersebut, ya. Wa man taba ila istisna'i salat al-mafruḍah al-mansus 'alaiha bil qada' min umumi ismi salah al-manhi anha mana'a ma adal farq fi tilka al-awqat, ya. Barang siapa yang mengecualikannya, yang menjadikan pengecualiannya itu adalah salat yang wajib, ya. Salat yang wajib al-mansus 'alaiha bil qada', yang mana ada dalilnya, yang mana ada dalilnya untuk mengqadanya, ya. Min umumi ismi salah, ya. Nah, di sini mengecualikannya dari keumuman kata sholat, ya. Jadi dikecualikan sholat yang wajib saja dari banyaknya sholat-sholat, ya, yang dilarang untuk dilakukan ketika waktu tersebut, ya. Nah, mereka berkata bahwasanya dilarang untuk melakukan sholat pada waktu tersebut kecuali sholat yang wajib saja, ya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dan soal? Ini bahasanya panjang ya ini. Oke, Belum kita lanjut. Kenapa? belum ada Ustadz, belum ada pertanyaan gitu.
Ya. Aja. Oke. Kita lanjutkan sedikit ya. Wa man rajaha Malik wa qad rajaha Malik madhhabahu min istisna'i shalawatil mafruḍah min ummi lafdz shalah bima warada min qouli alaihi salatu wassalam man adraka raka'ah min al-'asri qabla an taghrib asy-syams faqad adraka al-'asr ya. Dan di sini Imam Malik merojihkan mazhabnya yaitu yang mengecualikan tentang salat-salat mafruḍat ya, salat-salat yang wajib saja ya dari keumuman lafaz salat ya. Yaitu dengan sabdanya man adraka raka'ah min al-'asr, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari waktu asar qabla an taghrib asy-syams, sebelum matahari terbenam, faqad adrakal asar, maka dia telah mendapatkan waktu asar. Walidzalika istasna al-Kufiyyun asral yaum min as-salawatil mafruḍah. Dan oleh sebab itu dan oleh sebab dalil ini juga ya, para Kufiyyun ya, itu Abu Hanifah ya, mengecualikan ya waktu salat asar ya, waktu asar ya dari salat-salat yang wajib. Ya, jadi hanya mengecualikan waktu asar saja ya dari salat-salat yang wajib. Ya, dari waktu-waktu salat yang wajib ya, yang lainnya. Lakin qad kana yajibu 'alaihim an yastasnu fi dzalika salatus subh aidan linas al-waridah fiha. Akan tapi ya, harusnya ya, kalau misalnya orang-orang Kufah tersebut mengecualikan salat asar ya dari salat-salat yang lainnya, maka dia harus mengecualikan salat subuh juga ya. Karena hadisnya itu sama ya. Salat subuh juga hadisnya itu sama seperti ini ya. Akan tapi mereka tidak mengecualikannya ya. Tidak mengecualikan salat subuh ya. Dan mereka berkata ya, annal mudrik li rak'ah qabla tulu yakhruj lil waqtil mahdhur ya. Barang siapa yang bahwasanya orang yang mendapati satu rakaat sebelum matahari terbit ya, maka dia keluar kepada waktu yang dilarang. Ya, keluar kepada waktu yang dilarang. Wal mudrik dzarrakaah qabla al-ghurub, dan orang yang mendapati satu rakaat sebelum matahari terbenam, yakhrujul waqtul mubah. Maka dia keluar kepada waktu yang mubah. Ya, waktu yang diperbolehkan. Gitu ya. Ya. Ini kaidahnya mereka ya. Wa amal kufiyun falahum an yaqulu ya. Adapun orang-orang Kufah ya, mereka berkata inna hadha hadis laysa yadullu ala istisna'i salawatil mafruḍah min umumi ismi salah allati ta'allaqa nahyu biha fi tilkal ayyam li'anna asral yawm laysa fi ma'na sa'ir salawatil mafruḍat ya. Wa kadzalika kana lahum an yaqulu fi sabah law sallimu annahu yuqda fil waqti nahyu fil waqti al-manhi anhu. Ya. Oke. Ya, istilahnya gitu ya. Dalilnya yang mudahnya sampai sini ya. Kalau yang di sini perdebatan antara ini ya, pertentangan ya. Dan kalau nggak tahu masalah usul fikih nanti agak pusing ya pertentangan yang di sini. Oke, kita nggak perlu bahas ya. Kita sampai sini saja. Ya, karena di sini pemahaman hadisnya udah cukup ya di sini. Pemahaman hadis dari berbagai mazhabnya. Ya. Oke, sampai sini hal soal. Ada pertanyaan? Austifsar? Atau ada yang kurang jelas? Oke ya, kalau nggak ada mungkin kita akhiri sampai sini ya. Insya Allah kita akan sambung ya pada pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, naktafi bihadzal qadar ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi